betis minoritas ini tetap aman di Indonesia. Makanya keblinger kalau pemerintahnya tidak memberikan izin ada kiai ikut Natalan di gereja ini, dilarang, goblok namanya. Karena justru yang nampaknya minoritas ini adalah menjadi penyelamat yang mayoritas. Karena apa? Menjadi pagar betis. Ini pandangan visionernya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka kemudian membentuk yang namanya anak-anak muda bernama Banser ini untuk mengamankan. Cuman yaitu kalau pas berdoa, bapak-bapak tolonglah doakan juga Banser-Banser saya. Di dalam doa ibuku ada namaku disebut. Di dalam doa ibuku ada namaku disebut. Banser saya Joko Natalan dibom sampean ndonga dhewe, banser ora ana sing ndongake mati. Lho nek Satpol PP apa Hansip apa ngono njaga ngono digawe amplop, nek banser ngono ki ora amplopan, mulo gering-gering banser ya to. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sudahlah yang sudah-sudah, kita perlu menanamkan damai. Ar-Rahman itu menjadi kasih. Ar-Rahman itu ditiupkan roh Allah di dalam diri kita yang bersifat Ar-Rahman. Maka ketika engkau ingin menyatu dengan Bapakku, kata Isa, aku adalah jalan, kebenaran, hidup. Yang barang siapa menuju kepada Bapakku melalui aku. Maka kalau aku itu adalah Ar-Rahman, kasih, maka ketika engkau datang kepada orang-orang yang miskin, yang kelaparan, dan engkau membawa sepincuk nasi, ketika engkau mendatangi orang yang kedinginan karena banjir bencana dengan selimut, ketika engkau menziarahi orang-orang di penjara atau yang sedang sakit, maka sesungguhnya engkau menziarahi aku, memberi makan aku, dan memberi minum aku. Kalau Anda sudah melakukan itu, maka Allah Bapa sendiri yang akan membedakan mana kambing, mana domba. Karena Anda adalah domba yang akan diselamatkan oleh Allah Bapa di sisinya. Matius 25, 26, 27. Jadi saya hafal banyak Injil, tapi Pak Robi nggak usah khawatir, saya tidak akan daftar jadi pendeta. Karena bersaing dengan saya berat banget udahlah. Gus Dur meneruskan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dia sapa karena namanya adalah Ad-Dakhil, penyebar rahmat, penyebar kasih. Seandainya tidak ada Gus Dur dan Allah tidak melahirkan orang yang seperti Gus Dur, maka sampean tidak bisa melaksanakan Imlek. Tidak ada liang-liong, sampean dipaksa bernama Jawa, bernama Indonesia, bernama ini, rasanya nggak enak. Jadi sampean kayak setengah manusia aja. Ini. Jadi orang yang paham agama pasti kenal Tuhannya. Orang yang kenal Tuhannya pasti memiliki peribadatan. Karena tidak ada peribadatan tanpa ketaatan. Tidak ada ketaatan, tidak ada ketakwaan. Nah, sampean menyapa bangsa dengan taman hati, menolong sesamanya tanpa melihat agama, ras, suku, kepercayaannya, maka sampean berarti memperkuat jabatan di pundaknya sebagai talang-talang Tuhan dan tangan Tuhan sendiri mengurapi bangsa Indonesia. Ini dalam konteks bahasa Arabnya adalah wahdatul wujud, manunggaling kawula marang Gusti.
Caranya bagaimana mengaplikasikan sifat ketuhanan yang bernama Ar-Rahman atau yang Maha Kasih itu. Bukan hanya ditulis true love, kasih yang sejati. Bagaimana kasih yang sejati? Wong sampean aja nggak pernah datang ke tempat saya. Ayo, apa bukan dengan tidak resiko ini saya? Saya kemarin masih di Jakarta, terbang ke Surabaya. Mau ceramah di sini harus izin Sunan Ampel dulu jam 1.30 malam saya ziarah ke Sunan Ampel. Karena apa? Saya mau menceramai orang-orang Kristen yang keturunannya Tan Boliang. Sekarang menjadi pendeta Robi, itu kan Cinotoro. Coba bayangkan, kalau yang ngomong bukan saya, marah nggak Pak Robi? Kenapa saya ngomong sampean malah ketawa? Karena ada Tuhan di sini. Jam 3 saya sudah jalan ke Jombang. Masya Allah, sekarang saya lihat itu malaikatnya pada duduk, nganggur semua. Karena ada kepercayaan Islam itu kalau begitu meninggal 7 langkah, Gus Dur ditanyain, sampai sekarang malaikatnya belum tanya ke Gus Dur. Karena apa? Pagi jam 2 ada yang nunggoni, jam 3 ada yang nunggoni, jam 12 ada yang nunggoni. Sudah 4 tahun malaikatnya duduk aja tak tanya, Kat gimana Kat kabarnya? Wah males saya Gus, kalau sampean bisa minum jamu pegelinu lah, malaikat kan nggak minum gitu. Karena apa? Karena dia tidak membedakan engkau beragama apa, bersuku bangsa apa. Karena apa? Perilaku Gus Dur Qur'ani. Dia berpegang pada ya ayuhan nas. Tadi Pak Tri, Pendeta Tri tadi dinasihati oleh Habib Ahmad. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arrafu. Wahai manusia, aku jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan harus melakukan ta'aruf, saling kenal, saling silaturahmi. Kalau silaturahmi itu yang betul itu adalah antara suami dan istri, itu silaturahmi dari bahasa rahim. Rahim itu punya bibir, apemnya itu bibirnya, maka silaturahmi itu sebenarnya di kamar ya, jadi salah kaprah semua juga ini. Silatul kantong dulu aja lah. Ayatnya begitu. Dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling ketemu. Lah wong sak pati, wakil bupatinya sama, kapolresnya sama, dandemnya sama, camatnya sama. Kok mau beribadah saja jangan ada umatku yang datang, wis rasa teko ora apa-apa gitu loh. Karena apa? Antara Kristen, Hindu, Buddha itu dipimpin oleh nabi-nabi. Islam dipimpin oleh nabi-nabi. Orang Yahudi dipimpin oleh nabi-nabi. Gusti Allah ini mencela-mencela enggak? Ya bener jawabannya kok rapatnya jelas gini. Gusti Allah ini mencela-mencela enggak? Nah iya, kalimatnya sama. Dulu itu sudah ada, la ilaha illallah itu ada. Jangan ada Allah di hadapanku. Kemudian karena ramudeng-mudeng guanti Nabi sampai 319.000 Nabi, sampai kepada Musa. Musa disuruh naik ke gunung Tursina. Di situ dididik kursus kilat oleh Allah selama 40 hari, medon-medon bawa lot yang bertuliskan the Ten Commandment. Satu ayat yang pertama adalah jangan ada Allah di hadapanku, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu nek bahasa Indonesia. Bahasa Arab la ilaha illallah. Lu sampai ini Kristen kok mau coba la ilaha illallah? Ini karena orang-orang rumangsane iki bahasa kuwi yo duwe agama gitu loh. Padahal nek sampean ndeloki caranya ceramah orang-orang pendeta-pendeta Syria bahasa Arab. Enggak ada puji Tuhan gitu, enggak ada. Alhamdulillah gitu. Lu ngertinya bahasa Arab. Di Arab itu anak kecil-kecil umur 3 tahun itu loh bisa bahasa Arab. Lu bener itu.
Ini ceramahnya masih panjang apa sudah habis? Lu teruslah awakmu to, Nduk. Iki sing duwe acara iki sapa iki? Jadi 10 perintah Allah atau the 10 commandment kepada Musa dibukukan dalam Lot itu adalah la ilaha illallah. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kemudian baru hormati orang tuamu. Kemudian baru jangan berzina. Lah sampean disuruh jangan berzina karena setiap organ mata itu, organ tubuh itu melakukan zinanya sendiri-sendiri. Sampean sering zina mata. Malah milih presidennya Pak SBY goro-goro ganteng, zina itu. Ya jadinya begini. Jangan mencuri, jangan membunuh, benar? Dan jangan lupakan hari Sabat, peringatan Natal hari Senin. Loh iya apa enggak? Hari Sabat itu hari apa sih? Hari Sabtu, sampai ibadahnya hari Minggu. Natalan hari Senin. Saya pernah diprotes itu ketika saya ceramah di gereja Katolik Santo Ignatius Loyola di Menteng. Loh Gus Nuril kenapa? Ibadahnya kok hari Jumat? Lah sampean ini loh yang dapat perintah Allah. Yang namanya perjanjian lama ya, beribadahnya harus hari Sabtu malah hari Minggu kok sampean ngeloki saya. Lah kan habis Yahudi, Nasrani baru Islam. Ah sampai saya manut sampean. Jadi sampean ibadah hari Minggu kok salah, saya ikut salah. Nek bener ikut bener ya bilang gitu. Coba kalau semua pemuka agama, semua pemimpin bangsa, semua pemimpin umat, semua penguasa di negeri ini memiliki sifat Daud. Tidak cuman menampilkan wajah di sini, potret di mana-mana, melakukan pencitraan. Semua sekarang ini pencitraan. Ono bocah wingi gek lulus sekolah sarjana wis potrete diguapang ning dalan-dalan. Aku angger mlebu kota Pati iki potret tok ki opo? Motor-motori kota. Tapi begitu salah terus hilang semuanya. Jangan katakan tidak. Katakan tidak pada korupsi. Ternyata ono tambahan nek sithik gitu. Nek akeh korupsi gak apa-apa. Maka milikilah jiwa Daud. Daud itu semula tidak dipercaya oleh Talut. Seorang pemimpin Israel yang demikian gagah perkasa dan mengalahkan Jalut. Talut ini mengalahkan Jalut. Ketika mau menghadapi Jalut, ngeri. Karena gedenya kayak gitu, padahal Talut itu gede banget. Lalu muncullah anak muda, sangune ketepel, namanya Daud. Yang terkenal dengan David. Daud inilah yang melahirkan Soleman atau Raja Soleman. Daud bisa mengalahkan Jalut. Goliat itu Jalut bahasa Arabnya. Tetapi karena David ini cilik tapi watos badannya kayak Pak Edi gitu, kayak Pak Budi gitu. Jadi nggak begitu gede tapi watos. Senengannya kawin, weh. Bojone sudah 999 melihat panglimanya punya istri cantik, dicintai juga. Panglimanya disuruh perang, bojone dipek gitu loh. Maka ada hukuman di situ. Tetapi dia kemudian mengaku bahwa dirinya tidak sempurna karena dia kembali lagi dinasihati oleh sahabatnya Yosua. Maka dia kembali lagi kepada Allah. Sampean ada nggak keberanian untuk kembali kepada Allah? Kalau Yesus itu serbannya adalah derita, jubahnya adalah sengsara. Ini kan saya sama Yesus kan hampir sama, cuman bedanya Yesus itu serbannya pakai duri, kalau saya pakai ini. Sebab kalau pakai duri saya nggak gemblengan kayak Yesus.
Gondrong juga lho, kok sampean pengikut Yesus ra ono sing gondrong prontos kabeh. Padahal Yesus itu disuruh cukur oleh Allah, malah milih potret. Makanya tidak ada nabi di dunia ini yang ada potretnya kecuali Yesus. Karena disuruh cukur sama Allah malah potret, duitnya buat potret. Daud memberikan contoh dan mengaku salah. Ini yang tidak dimiliki oleh bangsa seluruh dunia. Tetapi mari kita daftarkan diri kita sebagai pengikut Daud, pengikut David. Bisa enggak diiringi lagunya? Ini Mazmur. Sekali-sekali kiai nyanyi Mazmur. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya aku layak di hadapan-Mu Tuhan. Gitu ya, ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Ini bahasa Arabnya. Amin tada kuriji ronin pede salami majas tadam anjaro min muklatil dome. Udah segini aja. Kalau tak teruskan sampean terpesona malahan. Ada nggak keberanian jiwaku terbuka untukmu Tuhan, kemudian mengadakan malam-malam ketika jam 12 malam seorang pemimpin ambil air wudhu, tidak mengeloni hostes.